Dia minta ke kami gitu, "Ustadz, ajak saya turun," dia bilang, "seperti teman-teman." "Ngapain turun juga?" "Itu Ustadz," dia bilang, "itu teman-teman bilang, aspal itu enak," gitu kan. Menariknya adalah, orang tua yang mengizinkan ini tadi belum beragama nih. Begitu luar biasa jalannya licin, sungai-sungai banjir, gitu. Bahkan kita harus menggotong motor, lewat sungai itu gitu. Kemudian harus terjatuh dan terbangun lagi, sampai mungkin kalau dipribahasakan kaki ini rasanya mau lari dia, mau memisahkan diri dari badan gitu. Tapi setelah mereka tahu ternyata yang awalnya memang kita sudah kayak perginya Jakarta gitu kan, terus ya bukan di luar Indonesia, tapi sekarang ini kan kaget gitu kan. Satu hal, kita ingin memberikan perubahan untuk Ngoyo ke depan. Umba ini adalah, saya katakan bagaimana nanti bisa memberikan perubahan yang luar biasa untuk Ngoyo ke depan, untuk anak-anak Ngoyo ke depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaima Latifah di podcast Suara Dai, menebar dakwah hingga ke pelosok negeri. Nah, hari ini kita udah kedatangan dai dan juga apa disebutnya binaan dai yang datang jauh-jauh dari Ngoyo. Beberapa waktu yang lalu kita udah wawancara sama Daiyah Ustazah Ila yang selesai mengabdi. Nah, kali ini ada ustadz yang lebih senior dari beliau yang pernah mengabdi juga di Ngoyo dan hadirnya waktu itu Ngoyo masih sangat 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 jauh fasilitas dari sekarang. Langsung aja kita bertemu dulu dengan Ustadz Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sama Ubay, didampingi sama binaannya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Ubay, saya ngobrol dulu sama Ustadz Kurniawan. Karena Ubay ini adalah, keberhasilan dakwah, bisa disebut kayak gitu ya, binaan yang berhasil. Nah, tapi sebelum itu tentu ada sosok di baliknya. Nah, Ustadz Kurniawan ini salah satu dai, Dewan Dakwah yang ditugaskan ke Ngoyo tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, itu bisa ini nggak Ustadz, bisa diceritakan sama kita gimana gimana Ngoyo pada saat itu, terus kemudian bagaimana perasaannya pas tiba-tiba seorang dai dari Bekasi, Muara Gembong, tiba-tiba diutus ke, pelosok Ngoyo gitu. Silakan Ustadz. Ya. Dari mana nih ngomongnya? Bismillah. Tentu kalau ditanya bagaimana perasaannya ya, ketika pertama kali ditugaskan ke Ngoyo. Yang pertama, dari sejak awal memang kita sejarahnya di DSTD dulu, didoktrin untuk bagaimana bisa menyampaikan dakwah. Bahkan ya kalau bisa yang terdalam gitu, semakin dalam semakin seru. Itu yang tertanam dalam benak saya dan teman-teman semua gitu di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Tansir, karena memang semakin dalam nampaknya semakin seru gitu. Dan alhamdulillah dapat tugas di ya mungkin nggak terbayang juga gitu sebelumnya ya, tidak sedalam itu gitu. Bagaimana tidak sedalam itu, pertama kali ditugaskan ke sana gitu, hanya digambarkan nanti jalannya seperti ini. Ya saya pikir 11-12 lah dengan jalan yang di Bekasi gitu kan. Biasa di Bekasi walaupun di pinggir perkotaan, karena di wilayah Muara Gembong sudah biasa dengan ya jalan-jalan becek gitu ya. Bismillah gitu. Ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam, kok nggak sampai-sampai ini ya. Sampai 1 sungai, 2 sungai, 1 gunung, 2 gunung dilalui, kok nggak nyampe-nyampe. Sampai di tengah jalan hujan deras, dan itu begitu luar biasa jalannya licin, sungai-sungai banjir, itu bahkan kita harus menggotong motor lewat sungai itu gitu. Kemudian harus terjatuh dan terbangun lagi, sampai mungkin kalau dipribahasakan kaki ini rasanya mau lari dia, mau memisahkan diri dari badan gitu. Saking lelahnya untuk jalan ke tempat yang
kita bertugas di kampung Mualaf Dusun Ngoyo. Jaraknya dari kecamatan masuk dalam hutan 9 sampai 10 jam itu menggunakan sepeda motor. Oke, Gitu. 9 sampai 10 jam. Terus saya dari 9 sampai 10 jam tuh sampai dengan gimana? Selamat atau encok semua? Gimana? Alhamdulillah selamat. Setelah sampai di sana 3 hari tidak keluar dari kamar karena memang rasanya kaki ini belum mampu untuk berjalan gitu. Karena saking saking lelah dan capeknya pertama kali menempuh perjalanan sejauh itu gitu. Walaupun kita pakai motor tapi pertama kali motornya ditinggal di hutan, kemudian dilanjutkan dari puncak Ngoyo itu turun ke kampung. Orang sana bilang dekat. Jadi ketika kita bertemu dengan anak-anak, di mana kampungnya? Oh itu Ustaz, dekat gitu kan. Sebentar lagi sampai. Ternyata itu 1 jam menuruni gunung yang tanpa ada jalan yang landai. Dengan kondisi jalan licin dan curam. Itu. Oke, berarti 3 hari nggak keluar kamar, terus kemudian perlu dikasih tahu dulu nih sama sahabat aku bahwa dalamnya itu benar-benar dalam, jadi nggak ada listrik ya, Nggak ada listrik. nggak ada listrik, terus Nggak ada sinyal. kemudian nggak ada sinyal, akses semuanya terbatas. Salah satu sumber air bersih itu adalah sungai, Iya. ya kan. Nah setelah 3 hari keluar, terus gimana tuh? Kan akhirnya ngeliat matahari nih, wah ini Dusun Ngoyo. Itu gimana? Setelah Iya, setelah keluar melihat kondisi masyarakat yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Gimana ya mereka yang masih malu-malu gitu. Ketika bertemu dengan orang baru yang tidak satu suku dengan mereka itu. Malu-malu, kemudian coba kita dekati, kalau yang anak-anak kecil lari mereka. Itu coba terus kita lakukan pendekatan bagaimana mereka ini mau untuk yang mendekat lah gitu. Anak kecil tuh lari ketika kita datang ke rumahnya mereka lari gitu. Kemudian kita cari cara lah bagaimana anak-anak yang mereka masih takut ini dengan orang baru, kita ajak mereka untuk bagaimana bisa welcome, mau dekat dan mau bersama kita. Oke. Gimana? Salah satunya sampai akhirnya mereka mau ikut atau mau kenalan sama para dai di Ngoyo saat itu? Ya sederhana sebetulnya. Ya kita dengan bawa bula-bula ya. Dengan bawa bula-bula kita kasih misalnya ke salah seorang anak yang sudah ada dekat mungkin dengan kita, coba kasih ke dia gitu. Itu dengan wasilah ya tadi gula-gula, kita punya makanan, kita berbagi dengan mereka. Ya mereka merasa tersentuh lah dengan itu sehingga mereka mau untuk berinteraksi dengan kita, bahkan bisa dikatakan nggak mau pulang gitu. Tidur sama Ustadz gitu. Karena di rumah Ustadz enak katanya, ada permen, kemudian ada makanan ya gitu kan. Nah sehingga mereka ya merasa nyaman gitu, dan terbina lah, ada yang mengarahkan, kemudian ya dikasihi dan disayangi lah, sebagaimana kita menyayangi adik-adik kita gitu, dengan penuh kasih sayang sehingga mereka pun merasa nyaman dan betah untuk 24 jam 24 jam. ya bersama kami di rumah. Wah, aduh. Terus kegiatan apa aja nih Ustaz yang dilakukan? Sama tentunya kan kalau yang udah pendekatannya sama anak-anak berhasil, nah pendekatan apa yang dilakukan sama anak-anak? Maksudnya habis pendekatannya berhasil, apa lagi yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan lainnya? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah ya selain proses belajar mengajar ya secara rutin, baik itu pelajaran diniyah, keagamaan maupun pelajaran umum. Karena memang di situ gitu, di tempat itu kita adalah satu-satunya guru yang hadir gitu untuk membersamai mereka. Tadi baik baca, tulis, berhitung, kemudian dari seluruh mata pelajaran, IPA, IPS, matematik gitu, kemudian geografi, sejarah, itu semua kita yang mengajarkan gitu. Sehingga
mereka adalah ya memang ya setiap hari dan setiap mata pelajaran itu kita yang mengajarkan gitu, dai yang ditugaskan ke sana. Tentu ada guru-guru yang sebelum dai itu datang ada yang mengajarkan mereka. Tapi ketika dai itu datang, maka guru-guru yang sebelumnya mereka selesai masa tugasnya, kemudian dai lah yang mengajarkan. Nah, selain mengajar yang pelajaran pokok dan rutin, yang kita tanamkan kepada mereka adalah mengenal tentang dunia luar, membuka wawasan dan cakrawala mereka bahwa dunia ini luas dan Indonesia itu adalah negara yang luar biasa dengan berbagai macam suku dan budayanya. Karena kenapa seperti itu? Karena memang dalam mindset mereka yang mereka tahu hanyalah ya dalam hutan di Ngoyo itu gitu. Belum punya gambaran bahwa dunia luar itu seperti apa. Maka kita motivasi kepada mereka agar ayo gitu. Kita belajar tentang bagaimana kita menjalani hidup. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar makan dan minum gitu. Tidur kemudian selanjutnya. Tapi hidup ini punya makna yang luar biasa. Itu. Karena ya tadi. Dan memang sebagian besar orang di sana ya yang mereka pahami ya hidup itu hanya sebatas ya bagaimana makan dan ya kayak ya, makan minum gitu dan kehidupan mereka di hutan, tapi mereka belum tergambar dengan dunia luar seperti apa. Berarti dai itu harus multi talent ya, jangan hanya bisa bukan pada ngajar ngaji aja, Bukan tapi hanya bisa sekedar semuanya. harus bisa semuanya gitu. Sampai harus bisa masak ya. Sampai harus bisa masak. Sampai harus bisa. Dan ya tadi saking terbelakangnya saya katakan saking terbelakangnya dulu ada satu anak namanya Nebi. Itu ini memang anak yang luar biasa juga. Dia belum pernah turun, bahkan dulu kalau mandi itu sebulan sekali kalau belum kita lempar ke sungai dia nggak mandi. Wah, oke. Nebi ini. Dan ya saking dia primitifnya gitu, dibilang sama teman-temannya bahwa aspal itu enak. Oke. Ya. Maka dia minta ke kami gitu, Ustadz, ajak saya turun nih bilang seperti teman-teman. Ngapain turun juga? Itu Ustadz dia bilang. Itu teman-teman bilang aspal itu enak gitu kan. Oke. Ya. Sampai ya alhamdulillah di satu kesempatan kita coba ajak beliau untuk turun lah gitu melihat kondisi keadaan di masyarakat sekitar di bawah. Gimana reaksinya waktu turun? Ya waktu turun dia merasa senang sekali gitu ya. Kegembiraan yang luar biasa melihat dunia luar lah. Dunia luar di luar Ngoyo gitu kan ya, selama ini yang mereka lihat hanya pohon-pohon gitu, hutan akhir dan sebagainya, tapi bagaimana masyarakat yang berkampung di rumah ada jalanan yang bagus gitu, kemudian ada masjid yang bagus, kemudian ada pasar dan senang sekali gitu dia. Oke. Selain Navy, tentunya kan banyak tuh anak-anak di sana. Sebelum jauh ke sana, Ngoyo itu kan tadi Ustadz singgung kampung mualaf, ya kan. Nah, kira-kira waktu awal masuk itu mereka agamanya apa? Atau apakah sudah beragama atau belum? Atau bagaimana kondisinya masyarakatnya? Ya kalau kondisi masyarakat ketika saya datang sebetulnya alhamdulillah sudah ada yang masuk Islam. Tapi ya saya dengar cerita dari Ustadz Sigit yang pernah menyampaikan bahwa ya awalnya masyarakat di sana mereka belum beragama gitu. Bahkan ya mereka juga tidak berkampung gitu, masih hidup liar nomaden. Kemudian ketika Ustadz Sigit ketua Dewan Dakwah datang ke sana, beliau kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah warga. Kemudian 1,5 tahun baru ada yang berkampung. Terus pendekatan dilakukan, alhamdulillah mereka berkampung. Kemudian barulah di tahun 2017 ya Pak ya. 2017 ada pengislaman ya. Ada pengislaman yang dilakukan di Kampung Mualaf Ngoyo. Ada pengislaman di 2017.
salah satunya Ubay Ya. yang masuk Islam pada saat itu. Berarti pertemuan pertama sama Ustadz Kurniawan posisinya sudah memeluk Islam. Sebelum ke Ustadz Kurniawan lagi, aku mau ke Ubay sedikit. Ubay berapa bersaudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Terus kemudian yang masuk Muslim saat ini kondisinya ada berapa orang? Kalau sekarang tuh 5 orang. Cuman kan yang kemarin yang lebih tua kan meninggal. Jadi tinggal 4 Yang 4. orang. Berarti semuanya sudah Kalau semuanya keseluruhan belum. tapi sudah ada. Ya sudah. Nah, gimana pertemuan pertama sama Ustadz Kurniawan itu kan posisinya sudah meluk Islam tuh, sudah setahun ya berarti jangka waktunya memeluk Islam. Nah, gimana perasaannya waktu pas ada dai lagi yang nemenin Ustadz Riza ya saat itu, terus ketemu sama Ustadz Kurniawan yang tentunya sangat beda kan sama Ustadz. Iya, emang awalnya tuh memang malu-malu. Cuman karena ada dari ustadznya, ini teman ustadz ini. Oh ya, jadi saling kenal dulu gitu kan, tanya ini asal dari mana, terus tanya nama gitu kan. Oke. Lanjut ke apa namanya? Jadi Ubay ini salah satu mualaf di Dusun Ngoyo. Nama aslinya dulu Lai ya. Yap. Lai terus kemudian diganti jadi Ubaidillah. Siapa yang ganti namanya jadi Ubaidillah? Itu Ustadz Reza. Jadi sebelum jadi kita kan semua sebelum masuk Islam itu kan sudah belajar tentang agama, belajar bacaan sholatnya, belajar zikirnya, terus sama zikir pagi petang gitu kan. Nah, Bang Deru kayak gimana gitu kan, Ustadz ngelihatnya ini sudah bisa ini. Nah, jadi sudah dikasih nama gitu. Jadi di sekolah itu nggak panggil nama yang nggak panggil nama yang lama gitu kan. Jadi dipanggil ini. Jadi awalnya tuh dibilangnya itu nama sekolah. Ya, jadi semyang kayak pengetahuan kita itu kayak bahwa kalau di sekolah berarti ada nama gitu kan. Jadi dibilangnya ini nama sekolah gitu. Tapi ketika sudah masuk Islam baru dibilang ternyata nama Islam gitu kan dibilangnya. Aku penasaran berapa berarti waktu itu usianya waktu memeluk Islam, waktu masuk Islam? Waktu masuk Islam itu sekitaran 15 tahun. 15 tahun. Iya. 15 tahun mutusin saya mau masuk Islam nih. Iya. Oke. Nah, setelah Ubay memutuskan masuk Islam, berarti kan belajarnya intens sama para dai-dai ini. Iya. Nah, apa aja yang diajarkan? Kalau tadi kan cerita dari dai-nya nih, perspektif dai-nya nih. Saya mau tahu gitu dari Ubaynya apa aja yang udah diajarkan dari yang masuk sebenarnya. Kan kadang kita suka diajarin guru tapi ada yang nggak masuk kan. Iya. Gimana? Jadi kadang kita itu belajarnya awalnya kan belajar kayak pelajaran umum gitu kan, terus di sekolah karena awalnya itu kan gurunya yang datang itu memang kayak dia fokus ke pelajaran umum gitu, jadi belajarnya memang kayak masih kayak biasa-biasa lah gitu. Tapi pas ketika datang dai kayak Ustadz Reza gitu kan, setelah pelajarannya itu kayak nggak ada pelajaran umum, jadi semuanya pada bingung gitu kan belajarnya awalnya mana ini pelajaran yang ini bilang kan. Jadi kan semuanya itu kalau kayak bisa dibilang kalau semua yang kayak nggak tahu gitu bisa tanya ke saya gitu kan, ini gimana ini kok pelajarannya beda gitu kan. Jadi baru dijelaskan ternyata ini pelajaran yang ini gitu. Jadi awal-awalnya memang kayak nggak biasa, tapi lama-lama ya kayak udah terasa nyaman gitulah. Oke, berarti udah diajarin pelajaran agama dulu sebelum masuk Islam. Iya. Udah dikenalkan dulu bahwa Islam itu seperti apa. Nah, terus kan berarti udah dari 2017 sampai sekarang memeluk Islam. Iya. Itu gimana minta restu orang tua waktu itu pas ibu bapak saya mau masuk Muslim kayak gitu awal. Awalnya itu kayak kita ngomong sama orang tua itu jadi apa pelajaran yang dari sekolah itu kita pelajari di rumah. Nah, itu belajarnya itu sama orang tua. Jadi orang tua mendengarkan, ternyata begitu. Jadi saling memahami lah gitu. Nah, setelah kita mempelajari itu terus tanya sama ustadznya, gimana ini? Kita kan sudah belajar begini, belajar tentang agama gitu kan.
mau nggak gitu. Dan jadi kita tidak hanya belajar gitu, tapi kita harus kayak mengucapkan kalimat syahadat gitu kan, awalnya bilang gitu. Jadi bahasanya di sana itu apa ya, mandi gitu. Oh, Jadi masuk Islam itu mandi. oke. Ya bilangnya. Jadi gimana gitu kan kalau ketika kita tanya sama orang tua. Nah, tapi kalau pemahaman dari orang tua itu mandi itu bukan mandi biasa gitu kan. Bilangnya itu mandi kayak bukan mandi, tapi bilangnya itu masuk ke kayak dibilangnya itu ajaran orang gitu kan, kayak apa ya dibilangnya itu, bukan juga agama dibilangnya, kayak di jalan gitu. Itu jalan. Jadi kita masih di jalan kita sendiri dan ada jalan orang yang datang gitu. Jadi rencana kita itu ingin memasuki jalan orang gitu kan. Nah, jadi setelah kita in ya ternyata ya emang awalnya itu kayak gimana ya, dipertimbangkan dulu. Setelah lama-lama mungkin 1 tahun 2 tahun setelah itu baru diizinkan gitu. Ya jadi kayak mungkin pelajaran yang telah kita pelajari itu kita kayak jelaskan bersama gitu. Jadi setelah itu mereka ngerti, oh ternyata apa ya, kayak baiklah begitu. Jadi setelah sampai mereka mengizinkan masuk Islam gitu. Berarti dari tahun 2017 dapat pembinaan intens dari dai-dainya, dari Ustadz Riza dan juga Ustadz Kurniawan. Ustadz Riza tahun berapa? 2017. 2017, terus kemudian selesai mengabdi beliau tahun 2019. 2019 ya. Berarti terus kemudian disusul sama Ustadz Kurniawan pulang gitu. Nah, saat itu Ubay posisinya dalam 2 tahun tahun 2 dai yang harus pulang kan, berarti sama-sama di 2019. Ustadz Reza 2019, Ustadz Kurniawan 2019. Ya, cuma dulu Ustadz Reza. Dulu Ustadz Reza. Tapi di tahun yang sama. Iya, tahun yang sama. Gimana perasaannya? Saya penasaran tuh. Kan dibina secara intens nih. Kan tadi ceritanya kan 24 jam terus diikutin lah adanya terus. Terus tiba-tiba yang satu pulang. Terus nggak lama yang satu pulang. Nah, itu gimana perasaannya waktu pas ditinggalin? Iya ya. Tapi kan kalau ini dia pas sebelum saya pulang, nah beliau saya kirim terlebih dahulu ke Sukabumi. Jadi langsung mondok ke Sukabumi. Dan kondisi Ubay ketika dia masuk Islam itu di umur 15 tahun, Ya. itu baru kelas 4 SD. Berarti Ustadz Kurniawan selesai pengabdian 2019, Ustadz Reza 2019, Ubay masuk Muslim itu 2017. Kemudian di Ngoyo sampai tahun berapa berarti? Tahun 2019. 2019. Oke, berarti 2019 3 orang ini meninggalkan Ngoyo gitu singkatnya. Walaupun beda-beda waktu. Nah, saat 2019 itu posisinya Ubay dikirim dulu Iya. ke pesantren. Iya. Kenapa? Alasan kenapa dikirim pesantren, jadi saya waktu itu punya pertimbangan. Yang pertama, Ubay kondisi usianya sudah Oke. dalam artian ketika itu berarti 2017 dia baru 15 tahun. 15 tahun, nanti kan sudah masuk di usia 16 tahun. Sudah balik kan? Ya, sudah 6 tahun, tapi baru kelas 5 SD. Oke. Kelas 5 SD. Saya pikir harus ada percepatan. Nah, ada percepatan bagaimana dia bisa segera untuk menyusul ketertinggalan. Akhirnya saya minta izin waktu itu ke orang tua. Sebelum itu sebetulnya saya tanya ke Ubay. Dan itu pun pertanyaan. Benar ditanya atau disuruh? Ditanya. Oh, ditanya. Dan sebetulnya pertanyaan itu nggak serius-serius amat gitu. Oke. Pertanyaannya sambil bercanda. Bay, mau nggak kalau seandainya bisa belajar ke Jakarta gitu? Oh. Jawabnya apa, Bay? Bilangnya mau. Jadi kalau nggak salah itu pas turun ke bawah kayaknya. Iya. Jadi ngomongnya itu kayak sambil apa ya, kayak berdua aja gitu kan. Oke, mau nggak? Padahal waktu itu lagi gurau aja. Iya, sambil aja gitu kan. Mau nggak gitu belajar ke sana? Tadi memang karena saya pikir harus ada percepatan. Kalau nggak ada percepatan misalnya, berarti dia lulus SD di usia 17 tahun. Dari 17 atau di 18 tahun ya. Sudah ketertinggalan yang cukup jauh gitu. Oke. Akhirnya karena Ubay mau,
saya coba sambil ya berpikirlah bagaimana untuk bisa bahwa Ubay ini bisa melakukan percepatan pendidikan lah gitu kan. Akhirnya saya juga coba Bay itu ke ibu gitu kan, atau bagaimana responnya gitu, diizinkan atau tidak gitu. Kemudian saya juga coba ke Ustadz Sigit yang sebagai selaku ketua dewan dakwah dan beliau yang merintis tempat itu gitu sebagai tokoh. Ustadz, bagaimana kalau seandainya Ubay ini kita sekolahkan di luar gitu, agar bisa ada percepatan lah, karena memang kalau jalur yang normal itu sulit untuk ini. Akhirnya alhamdulillah Ustadz Sigit mengizinkan. Oke. Sebelum ke sana, tadi menarik. Berarti usia 15 tahun masih SD ya, Bay? Berarti anak-anak di sana itu SD-nya dalam usia yang apa ya, yang dewasa, yang lebih tua seperti itu. Berarti Ubay teman-teman sebayanya saat itu memang usia 15, 14, Iya. 12. Jadi rata-rata semua itu. Oke. Nah, terus kan Ustadz kepikiran untuk gimana percepatannya harus keluar dari Ngoyo kan pada saat itu. Kenapa harus, ini bukan lagi luar Ngoyo namanya, udah luar provinsi gitu. Kenapa harus ke Jakarta? Kenapa nggak ya udah Ngoyo terus ke kota gitu. Tapi keluar Jakarta. Apa saat itu sengaja? Ya udah jangan jauh aja biar gak pulang-pulang atau gimana nih? Ini kita kulik, Mbak. Iya, yang pertama adalah karena memang kita lihat kan di Jawa ini ya, terutama di Jakarta tentu pusat ibu kota gitu, dan kemajuannya ya lebih baik lah dibandingkan dengan dan lebih pesat gitu. Maka tadi kita sebetulnya ingin mengajak gitu ya beberapa anak, sebetulnya bukan hanya Ubay gitu. Yang saya ajak ada 3 orang ya. Yang pertama 2, kemudian ada 1 orang lagi, 3 orang totalnya, 4 ya sama Sigit ya. Ya 4 orang yang saya bawa. Sebetulnya adalah untuk mengenalkan kepada mereka bahwa ya dunia Itu luas gitu. Bukan hanya Ngoyo, tapi dengan bagaimana kemajuan yang ada di Jakarta, kita ingin kenalkan. Sebetulnya itu di antaranya ya. Dan kemudian ya memang di Jawa ini tadi untuk pendidikan di sini yang lebih apa ya? Yang lebih maju lah secara pendidikan. Berarti tadi terpikirnya kayak gitu karena memang Jawa menjanjikan banyak hal. Baik, benar. Salah satu yang nggak ada di Ngoyo dan ada di Jawa adalah macet. Kan? Di Jawa tuh pasti, di Ngoyo tuh nggak ada orang berani macet, di bukit tuh pasti nggak ada yang berani. Nah, waktu itu izin sama orang tuanya gimana tuh? Usia 15 tahun, terus kemudian belum lama masuk Islam tentunya. Gimana orang tua saat itu? Apalagi anak terakhir ya? Anak keempat. Anak keempat. Dan satu-satunya yang mau tiba-tiba keluar Ngoyo. Iya benar. Nah itu gimana orang tua waktu itu? Awalnya sih memang kayak kalau dibandingkan dengan seperti kita kayak mau masuk Islam, jadi kayak berat banget gitu kan. Cuman karena gimana ya, karena kita mungkin mohon minta izin, ini kita juga kan bukan buat keburukan gitu kan. Jadi izinnya itu bilangnya seperti itu, kita ini apa ya, kayak melakukan kebaikan, belajar gitu kan. Jadi sampai akhirnya diizinkan gitu. Berapa lama, Mbak? Saya penasaran berapa lama proses dari minta izin sampai akhirnya dapat izin orang tua? Kalau nggak salah itu mungkin 1 mingguan. 1 minggu. 1 minggu tuh orang tua di ini tuh. Iya, jadi kayak di apa ya? Lagi di kebun diomongin, lagi masak diomongin. Jadi kita itu kan kalau biasa lah kalau di tempat-tempat gitu kan, jadi kayak sambil makan, kadang sambil makan terus kalau enggak sambil kerja gitu. Tapi kan Ubay waktu itu belum tahu Jakarta seperti apa. Iya, memang Kenapa berani gitu? kayak gimana ya rasanya. Jadi kalau sekarang kan mungkin kalau misalnya dibilang, oh ini kita bisa membayangkan, oh seperti ini. Kalau awal-awalnya kayak apa gitu ya, kayak penasaran gitu. Terus kan banyak teman-teman yang masuk ke pondok, setelah itu keluar katanya apa gimana ini peraturannya, apa ya, kayak banyak-banyak peraturan sampai mereka keluarkan. Nah, saya itu dalam hati saya kok mereka begitu, tapi rasanya kayak penasaran gitu, pengen nyoba kenapa mereka seperti itu gitu kan. Saya pengen mencoba gitu kan.
Tapi alhamdulillah setelah itu akhirnya bisa juga masuk gitu kan. Akhirnya bisa ke pondokan. Iya. Udah mana tadinya dari tinggal di gunung, yang bebas segala macam, ya kan, sekolah nggak pakai sepatu, nyeker gitu kalau bahasanya. Terus tiba-tiba masuk pesantren yang aturannya ketat banget. Dan pesantren di Jakarta pula. Jadi kalau mau pulang jauh kan. Kalau mau kabur ribet juga tuh. Oh kalau mau kabur, Kecuali pesantrennya masih di kecamatan. Kalau mau kabur masih bisa. kalau kayak macamnya SPA kan aman-aman saja. Oke. Nah, terus Ustadz Kurnia, pesantrennya, pesantren apa yang kemudian dipilih untuk oke Ubay di sini aja? Ya. Yang pertama perspektif ya sebelum karena memang kita juga ikut melobi ke orang tua nih agar dapat izin. Jadi sebetulnya dan prosesnya begitu cepat sebetulnya karena tadi Ubay bilang cuma 1 pekan. Iya. Jadi saya pun nawarin, Bay, dari setelah nanya mau ke Jakarta mau nggak sekolah di luar gitu kan atau mau ke Jakarta nggak? Itu cepat. Dalam waktu ya kurang lebih dari 2 pekan ya. Setelah saya menawarkan itu kita langsung berangkat ke sini. Dan yang saya sampaikan kepada orang tuanya bahwa satu hal, kita ingin memberikan perubahan untuk Ngoyo ke depan. Dan ke depan harus ada guru yang dari Ngoyo. Oke. Yang nanti bagaimana ada ada guru yang mengajarkan orang-orang di Ngoyo yang memberikan ilmu pengetahuan tentang pendidikan Ngoyo ke depan. Oke. Itu yang pertama. Jadi Ubay ini adalah saya katakan bagaimana nanti bisa memberikan perubahan yang luar biasa untuk Ngoyo ke depan. Untuk anak-anak Ngoyo ke depan gitu. Itu yang saya sampaikan kepada orang tua mereka. Kemudian yang kedua, saya memberikan jaminan. Jaminannya adalah bagaimana Ubay ini saya bilang insya Allah bisa pulang setiap tahun. Oke. Ya, walaupun dengan kondisi yang jauh, dana yang tidak sedikit tentu ya, karena harus naik pesawat gitu kan, ongkos PP-nya juga ya saya berpikir, tapi saya bilang saya yakin insya Allah gitu, Allah mudahkan untuk memberikan jaminan kepada orang tuanya bisa pulang setiap tahun. Oke. Berarti Ubay pertama tanpa sadar Mbak, dia sebenarnya menitipkan pesan yang sangat berat tuh. Saya membuat perubahan di Ngoyo. Itu kan perubahannya bukan buat keluarga, tapi buat satu kampung ya. Yang mana minimal tuh dusun Ngoyo 20 kakak. Berarti 20 kakak tuh bertumpu di pundaknya Ubay. Nah, terus kemudian dari situ diizinkan prosesnya sangat cepat sih baik. Kalau saya boleh jujur, saya pertama kali harus keluar Jawa waktu itu izinnya sampai 1 bulan untuk boleh akhirnya oke keluar Jawa gitu. Nah ini cuma 1 pekan, apalagi anak usia 15 tahun gitu. Nah pesantrennya kalau boleh tahu di mana, terus berapa lama waktu itu nyantriin? Pesantrennya itu pun sebetulnya ketika itu rencana awal mau di Tangerang. Oke. Tapi setelah konsultasi dengan bidang dakwah yang dari bidang dakwah pusat, maka disarankan untuk masuk ke Sukabumi. Oke. Jadi dari awalnya mau ke Tangerang ke Sukabumi. Nah di Sukabumi itu pun ternyata setelah kita sampai di sana itu belum ada santrinya. Oke. Menarik. Oke. Belum ada santrinya. Jadi ustadz yang pertama kali tinggal di sana itu bareng dengan kita bawa santri Ubay. Jadi Ubay ini salah satu santri pertama dan penghuni pertama bersama ustadznya. Oke, berarti santri pertama bukan hanya pertama dari pedalaman ya, tapi benar-benar pertama banget, santri pertama banget. Itu gimana? Ente gimana nih? Kan menjanjikan perubahan. Nah kaget nggak tuh waktu pas, wah ini pesantrennya santrinya nggak ada nih gitu. Gimana? Iya, jadi memang di situ tentu beda ya dengan pesantren yang santrinya mungkin sudah ratusan atau ribuan gitu kan. Dengan yang santrinya cuma beberapa orang nih, bahkan yang pertama nih gitu. Jadi dari keseriusan dan kedekatannya pun memang sangat intens gitu. Dimana memang pembinaan santri itu bukan hanya transfer keilmuan ya, tapi bagaimana transfer akhlak keseharian gitu, dan bagaimana santri itu melihat secara bagaimana kiainya lah
bagaimana ustadz yang memimpin pesantren itu. Ya kesehariannya hampir sama dengan kita di Ngoyo dulu misalnya gitu, karena keseharian Ubay di pedalaman dulu dengan keseharian di pondok pesantren mungkin Mbak ya. Bedanya di sini ya, kalau di Ngoyo kita banyak mainnya gitu. Maksudnya banyak mainnya, ya belajar tuh ya ada, dan porsinya mungkin lebih banyak. Bagaimana nanti senang dulu gitu ya. Tapi di pesantren bagaimana mereka lebih fokus gitu. Banyak belajar Lebih banyak main belajar daripada main. daripada main. Dan di pesantren itu pun memang bukan hanya ilmu agama ya, Bay, yang ditanamkan, tapi bagaimana bisa dari segi pertanian ya, pertanian, kemudian tanam padi di sawah ya, dan di sana kan beda nih, beda. Jadi transfernya bukan hanya transfer ilmu pengetahuan atau din gitu kan, sekolah, tapi juga ilmu bagaimana hidup gitu. Bagaimana hidup ya, kalau di Ngoyo padinya padi ladang, padi gunung. Nah ini sawah, bagaimana mengelola lahan itu secara modern dengan traktor gitu kan, kemudian ya dengan pola yang berbeda lah. Berapa lama Ubay di Ngoyo Set? Di Ngoyo Di pesantren. Di pesantren 2 tahun. 2 tahun di pesantren. 2 Untuk tahun. Itu pulang yang pertama atau pulang yang kedua, Bay? Pulang yang kedua. Pulang pertama bisa balik lagi. Bisa. Jadi kan memang sebagaimana janji saya kepada orang tuanya, bagaimana mereka setiap tahun bisa pulang. Betul. Nah, liburan pertama pulang. Jadi pulang diizinkan untuk balik lagi ke sini. Oke. Sebelum lanjut ke liburan kedua, liburan pertama setahun sudah pesantren. Tadi sama 4 orang teman, yang 4 ya kan? 4 Awalnya 3 orang. 3 orang. Terus kemudian mereka pulang semua di tahun pertama juga. Iya, tahun yang sama. Mungkin berarti di tahun pertama semuanya pulang nih. Nah, bagaimana respon orang tua ketika 1 tahun anaknya nggak ada dari pandangan terus tiba-tiba pulang? Awalnya sih kayak gimana gitu kan, kalau dibilangnya itu, kalau di sana kayak bahasanya itu kayak kering mata gitu dibilangnya. Kering mata itu dalam artian mereka kayak lama gitu menunggu sampai kok Sampai tiba-tiba setahun langsung datang gitu kan. Oke. Jadi kayak gimana rasanya, kayak senang banget gitu kan. Nah akhirnya setelah itu pas kita cerita-cerita, nah rencananya ini kan mau balik lagi. Nah terus setelah itu harus membawa dari teman-teman gitu kan, bawa dari teman-teman dari kita itu kayak biar bisa ikut belajar juga gitu kan. Nah terus dari orang tuanya, oh ternyata baik-baik saja gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ya kayak biasa lah gitu kan. Ya udah pas kita pulang ya kayak nggak ada apa-apanya, ya biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kalau pas setelah itu kayak kan kita ngambil temen nih dari tempat, terus ikut mondok juga, ikut belajar sama kita. Nah ternyata pas sampai di pondok yang baru ini, ternyata dia itu kayak nggak sama kayak kita lah gitu kan, beda. Jadi dia itu kadang kayak mungkin nggak semangat belajarnya gitu kan. Jadi apa ya, kayak sampai di sana tuh kan kayak minta ke kita itu ya kemana ini pulang gitu, minta pulang gitu kan, nggak lama. Jadi akhirnya ya gimana ya, kayak kita sudah menasehati tetaplah belajar, akhirnya dia kabur gitu kan, kabur ke rumah sebetulnya. Kabur udah punya tempat kabur. Oke. Nah, setahun terus kemudian pulang ketemu orang tua, terus bawa teman, diizinkan gitu balik lagi di tahun kedua berarti ya, Pak ya. Berat nggak waktu itu pas balik ke pondokan? Maksudnya jangankan yang jauh ya, yang dekat saja misalkan kalau balik ke pondokan rasanya agak males ya. Nah ini Ubay jauh banget, terus kemudian harus balik ke pondokan, waktu itu berat nggak setelah tahun pertama usai nih? Kalau tahun pertama itu kayak gimana ya, jadi kalau pas di pondok biasalah, kalau di pondok kan setelah di pondok tuh kayak malas gitu kan rasanya. Tapi pas nyampe di rumah aduh kayak pengen balik dengan teman-teman yang di pondok, terus ingat-ingat kayak masa-masa pelajaran yang di pondok gitu kan, jadi kayak pengen gitu kan, pengen masuk lagi. Nah setelah kayak pas liburan pertama akhirnya ke sana lagi. Nah dari situ kayak gimana ya, jadi mungkin karena
pengaruh dari teman yang kita bawa ini, jadi semuanya ya kayak dipulangkan gitulah. Jadi pas liburan yang kedua tahunnya ini, setelah pas pulang sudah banyak pengaruh-pengaruh lah gitu kan sama orang tua, bilangnya, "Ida nggak usah pulang ke sana nanti begini." Oke, berarti ini yang tahun kedua yang nggak dapat restu berarti? Iya, jadi emang awalnya itu tahun pertama itu sudah aman-aman saja kan, tapi ya mungkin dari dapat pengaruh gitu kan dari. Oke, berarti 2 tahun mondok, selesai gitu karena ya udah selesai restunya udah kelar garansinya gitu. Nah, setelah 2000 berarti tahun berapa? 2021 ya berarti ya? 2021 pulang. 2021 pulang. Nah, Ustadz Kurniawan itu kan menjanjikan bahwa bisa pulang setiap tahun. Nah, ada lagi nggak garansi yang kemudian karena kan Ustadz bawa anak jauh dari Ngoyo nggak punya siapa-siapa nih kondisinya gitu. Apalagi yang dilakukan? Apakah ya udah saya udah masukin anaknya ke pesantren, selesai, tanggungannya atau gimana layaknya dai yang harus ini gimana biasanya kalau dai itu? Tadi tidak hanya menjanjikan pulang sebetulnya, tapi bagaimana biaya hidup ya. Oke. Iya, biaya hidup ini bagaimana bisa terpenuhi. Karena memang kiriman dari orang tua juga mungkin jarang sekali, Bay. Dan Bisa ada kita bawa santri dari pedalaman gitu. Memang orang tuanya juga bahasanya menyerahkan sepenuhnya secara pembiayaan gitu, baik dari berangkat, pulang maupun ketika di pesantren. Gitu. Ya maka ya jalannya adalah bagaimana ya kita bekerja sama gitu dengan Lasas Sewan Dakwah. Kita tawarkan kepada Lasas Sewan Dakwah, ini ada binaan santri dari pedalaman. Kemudian sebetulnya ada yang menarik lagi. Yang menariknya adalah orang tua yang mengizinkan ini tadi belum beragama nih. Ya orang tua yang mengizinkan. Nanti kita kesana orang tua yang mengizinkannya belum beragama itu perlu di-note. Terus kemudian dikasih sangu lah bahasa. Iya, dikasih uang saku tiap bulan. Ya, untuk beli sabun, kemudian jajan ya, Bay, untuk beli pakaian. Nah, ini kita berikan tiap bulan. Jadi untuk terutama beli sabun dan jajannya kita berikan tiap bulan tadi dengan bantuan dari Lasas Sewan Dakwah lah. Kemudian disampaikan kepada para donatur bahwa ya ada anak dari pedalaman yang mencari orang tua asuh lah. Oke, saya cari orang tua asuh anak dari pedalaman. Oke, mondok 2 tahun, terus kemudian tadi disinggung ternyata orang tuanya juga belum beragama saat itu dua-duanya. Sebenarnya saya perlu acungin jempolnya sama orang tuanya karena berani sudah memberikan restu anaknya masuk Islam, terus kemudian mengizinkan anaknya untuk pesantren gitu. Nah itu sekarang kalau boleh tahu Mbak, berapa usia orang tua? Kalau usia mungkin sekitaran, kalau ibu ya mungkin sekitar 50-an ke atas ya. Ke atas 70 ada, Bay? Belum. Ibu katanya sekitaran 50-an. Mungkin karena Kalau bapak mungkin. Kalau Bapak? Oke, tapi berat juga ya usia segitu. Maksudnya beliau bahasanya karena belum masuk Islam tentunya belum tahu kan apa itu pesantren, seperti apa. Apalagi yang ngajak tiba-tiba Ustadz dari Bekasi gitu. Iya benar. Ya, sungguh luas hatinya. Anda bertanggung jawab Ustadz sampai lupa. Tapi benar Ustadz. Berarti itu peran dai itu bukan hanya ketika mereka di pedalaman atau pengabdian ya. Berarti setelah usai pun atau bahkan saat ini ya berarti masih menjadi tanggung jawab. Masih menjadi tanggung jawab kita. Oke, 2 tahun. Nah, terus setelah mondok, baik, katanya sudah menghafal Quran. Ya memang. Jadi sebelum kita ke Sukabumi itu memang sudah karena sudah dari sekolah itu memang Dari di Ngoyo. dari Ngoyonya sudah memang sudah. Ya sudah ya. Ya. Berarti waktu di Ngoyo hafal berapa? Pas di Ngoyo itu sampai 2 jusan. Di Ngoyo Sekitar 2 2 juz. jusan. Iya. Karena emang setiap hari. Jadi setiap harinya itu tidak juga sekalian gitu. Satu ayat misalnya. Satu ayat itu memang diulang-ulang berapa kali. Jadi pas ngajinya sama ustadznya itu sudah selesai ngaji dan langsung store gitu. Store sama ustadznya sudah
ternyata hari ini dapat satu ini kan. Jadi saking senangnya itu sampai diulang berapa kali, terus mempersiapkan untuk apa ya, Hafalan baru. hafalan baru gitu. Oh, ini menarik. Tapi saya baru tahu. Berarti waktu di Ngoyo itu memang sudah menghafal Al-Qur'an 2 juz. Berarti berapa? 2 tahun 1 tahun hafal 1 juz ya berarti ya? Bisa dibilang kayak gitu. 1 tahun saya dia bilang itu 1 tahun 1 juz. Berarti Ustadz memang sengaja ngajar anak-anak yang di Ngoyo ini karena kan sebenarnya mereka jauh ya dari akses internet, TV, godaannya nggak begitu banyak. Itu Kayak gitu. Awalnya itu memang ada dijanjikan. Jadi kan nggak ada senter, nggak ada lampu semua. gelap sekali Ngoyo. Iya, jadi dibilangnya kalau kalian bisa menghafalnya sampai juz, nanti kita kasih HP yang itu yang. Ya ada senternya paling tidak. Jadi dari situlah mulai kayak jadi pas di situ sudah nggak ada ustadznya di situ. Ustadznya kayak Ustadz Rizal kemarin itu 1 semester ya kalau nggak salah. Pulang dulu. Nah, jadi setelah itu apa ya? Kayak kita sudah mempersiapkan ini hafalannya kan. Nah, tapi ya mungkin sekitaran 2 juz kurang lah. Baru kayak oh ini sudah bisa ini. Jadi dikasih HP gitu kan. Berapa anak Ustadz waktu itu binaan yang menghafal Al-Quran selain Ubay? Selain Ubay itu ada Ubay, kemudian Khalid, nama sebelum beragamanya, kemudian ada siapa? Banyak tuh. Pokoknya 7 orang Noval. Khairun atau Pegang, adanya Ubay juga. Kemudian Amis, Ismail, kemudian ada siapa adanya Sevin. Oke, 6. 6. 7 orang sama Pepi. 7 orang yang menghafal Al-Quran. Nah, apakah ke-7 itu dapat center? Dapat yang dinyajikan atau gimana? Yang berhasil sampai 2 juz? Kalau yang berhasil itu 6 orang. Oh, Masya Allah. Jadi 1 orang yang gagal jadi gitu. Oke, berarti sebenarnya anak-anak di Dusun Ngoyo tuh hafalannya Lumayan. kuat ya? Maksudnya, wah. Jadi bisa dibilang kuat enggak juga sih, cuman karena kayak tiap hari gitu. Tiap hari ketekunannya dilakukan. Dan kita memang program ya tadi kita katakan di Ngoyo itu walaupun bukan pesantren, tapi memang seperti pesantren. Karena kehidupannya di situ-situ. Karena kehidupan di situ aja, dan mereka bersama kita bahasanya ya tadi bisa dikatakan 24 jam gitu. Kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuan kan kalau malam pulang. Yang laki-laki ini 24 jam. Jadi dari mulai aktivitas mereka itu dari mulai bangun subuh gitu, kita sholat subuh berjamaah, kemudian habis subuh hafalan ngaji gitu ya, sekalian setoran habis subuh itu. Jadi belum boleh pulang sebelum setoran. Oh, oke. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang nggak bisa pulang sebelum setoran. Ya, setoran hafalan gitu. Oke. Tentu yang ikra ya ikra lah. Oke, tapi menarik ya. Dari 7 yang bisa 6. Berarti 6-6-nya memang bersungguh-sungguh. Walaupun apapun ada iming-iming di belakangnya ya, tapi Ya biasalah kalau lagi ngapal-ngapal kan jadi dan memang Mas imbalan ini pun tadi mungkin yang itu manfaatnya sebetulnya mendukung. Ya. Yang pertama, walaupun bentuknya HP ya, mungkin HP-nya itu ya HP Nokia jadul lah ya. Bukan Nokia. Bukan. Mungkin yang besar dia. Yang besar tuh, tampungan baterainya juga lumayan. Iya. Apa kalau merek tuh? Apa ya? Apa? Ya sejenis itulah kayak Maxtron ya. Iya. Ya pokoknya HP itulah yang isinya ya itu kita kasih memori murotal. Jadi nggak ada isi yang lain. Jadi nggak ada isi yang lain, isinya itu murotal. Jadi HP ini mendukung untuk hafalan mereka. Jadi yang mereka puter kemana-mana mereka bawa murotal gitu. Oke, ada murotal dan ada center. Iya, ada murotal dan ada center. Center ini fungsinya tadi ketika malam gelap kemudian mereka mau berangkat ke masjid itu pakai center. Mau wudu kan ke sungai itu gelap harus pakai center. Jadi HP ini manfaat tadi. Yang pertama murotal yang mereka bawa kemana-mana, bahkan tidur itu senantiasa berputar murotalnya gitu. Kemudian center itu 24 jam. Oke. Nah, ngafalin Al-Quran 2 juz terus kemudian pesantren ke Sukabumi.
Nah, dari Sukabumi 2 tahun, sudah berapa hafalannya? Baik. Kalau sekarang sih cuman kan karena apa ya, suasananya juga gitu kan, jadi sama-sama teman, jadi ya begitulah sampai bisa hafal 10. Oh, Masya Allah, 10 juz? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun 10 juz? Wah, Masya Allah. Kalau bisa balik lagi mungkin jadi khatam ya, khatam Quran. Tapi berarti bisa dibilang, apa namanya, Ubay ini satu-satunya anak dusun Ngoyo yang hafal 10 juz? Bisa dibilang begitu Bisa sih. dibilang seperti itu. Nah, eee, aktivitasnya sekarang apa, Bay? Setelah selesai mondok, hafal 10 juz, seperti itu. Terus sekarang berarti kegiatannya ngapain? Apa aja yang dilakukan? Kalau sekarang sih, untuk sekarang mungkin kayak ditinggal untuk mengontrol kayak anak-anak yang masih belajar sekarang gitu kan, kayak yang di SPA, jadi kita itu disuruh ngontrol gitu mereka. Jadi kayak apa kegiatannya sehari-hari, mungkin dari membangunkan mereka subuh gitu kan. Ngajar lah. Ngajar. Oke, informasi buat sahabat tahu. Jadi di Ngoyo, di Tanah Sumpu ya? Iya benar. Di Tanah Sumpu tuh ada pesantren yang memang, sengaja dibuat, sama Ustadz Sigit gitu, itu memang untuk, khususnya untuk anak-anak pedalaman supaya mereka belajar. Karena memang di atas selain Ngoyo tentu ada beberapa dusun yang lain itu memang nggak ada akses pendidikan Islam ya. Nah, makanya sengaja dibuat di Tanah Sumpu. Salah satunya ya biar dijadikan satu, dan memang itu waktu saya ke sana mayoritas kayaknya memang anak-anak pedalaman ya. Yang tentunya masih tetap pengen pengen pulang sih Iya benar. sebenarnya. Pasti banyak banyak kagetnya karena balik lagi hidup di pesantren dengan sekian aturan, sebelumnya hidupnya bebas, Iya, jadi main nggak gimana terbiasa gitu kan. main gimana. Nah, oke. Sekarang udah ngajar gitu. Mungkin udah jadi Ya salah satu palingan cuma ya ngontrol mereka gitulah. oke. Jadi salah satu model, apa sebutnya, keberhasilan? Eh, Bisa bilang berhasil contoh lah, contoh. Kalau kalau Ngoyo punya brand tokoh Ubay gitu. Mungkin Ubay nanti 10 tahun kemudian jadi kepala suku, jadi apa. Karena tadi Ubay itu, apa namanya, tadi di pundaknya tuh adalah untuk perubahan Ngoyo. Saya mau ulang berapa kali, mungkin 10 tahun kemudian nanti nih bakal ditagih itu tuh, apakah kemudian Ngoyo bisa bisa, berubah. Tapi yang jelas sekarang dengan hadirnya Ubay, paling tidak suara azan di Ngoyo, di Masjid Ngoyo gitu, udah lebih sering terdengar, ya kan. Terus kemudian sudah nggak perlu takut nggak ada imam masjid kan. Karena kalau ada Ubay, dai-nya pun jadi terbantu ya, jadi ada yang bantu ngajar adik-adik dan lain sebagainya. Nah, dari semua cerita itu Bay, dari semua, perjalanan ya, mungkin kalau saya seusia Ubay ya, saya lebih milih, untuk tidak keluar dari dusun Ngoyo saat itu gitu. Kalau saya pesantren di Jakarta saja, yang rumahnya di Bekasi saja pengen pulang gitu, apalagi nih Jakarta tuh kayak gimana gitu, apalagi nggak di Jakarta lagi, mondoknya di Sukabumi, itu kan beda juga tuh. Nah, sekarang, kalau nggak salah, itu mau berangkat umroh, Iya ya. benar. Nah, itu boleh diceritain tuh, Mbak, gimana bisa bukan gitu, kalau gimana bisa ya berarti rezeki ya, maksudnya bagaimana itu terjadi gitu, peristiwa kayak kejadiannya gimana? Ya mungkin karena kita sering ketemu sama ustadznya kali ya. Jadi awalnya setelah dari 2 tahun, ya dari 2 tahun dari Sukabumi, itu pulang karena sudah nggak dikasih, akhirnya tinggallah di Tanah Sumpu. Nah sampai ada pesantren itu ya, karena sudah nggak diizinkan ya, jadi oh ya udah kita tinggal aja gitu kan, sama-sama ustadz di sana kan, belajar sama, jadi saling kayak perkenalan sama orang di sana gitu. Nah dari situ setahun, jadi pokoknya nggak belajarnya juga nggak maksimal. Jadi ternyata setelah itu ada kayak apa ya, program gitu, program bahasa Arab. Jadi ternyata kita itu diikutkan. Jadi ya udah diutuslah. Nah dari situ ya alhamdulillah dapat kayak ya yang mau gitu kan. Ya alhamdulillah saya gitu kan yang ke sana. Jadi setelah itu 2023 kalau nggak salah, bulan 9, jadi langsung ke Bekasi itu. Jadi belajarnya di situ. Nah, setelah 1 tahun di situ, terus pengabdiannya di Jawa Timur. Oke, berarti, belajar bahasa Arab setahun, terus mengabdi di Jawa Timur.
Berapa lama mengabdi? 1 tahun juga. 1 tahun. Ya, jadi dari situ juga kita dapat pengalaman, oh ternyata setelah kita belajar, kita harus kayak mengamalkan apa yang kita pelajari gitu. Nah, jadi sampai di sana mungkin nggak terlalu, kalau untuk suruh ngajak WhatsApp ya mungkin enggak ya. Cuman kayak membangunkan mereka gitu, terus pokoknya mengontrol mereka lah. Jadi setiap kamar itu kita yang megang gitu, satu kamar mungkin berapa 15 orang gitu santrinya. Jadi kita ngontrol di situ. Musyrif lah ya Ya, berarti bisa dibilang jatuhnya. musyrif. Oke. Terus Oke. kayak memang kalau di sana kan pas tugas itu memang kita disuruh kayak apa ya, nggak banyak kerjaan gitu, cuman karena memang khusus untuk membangunkan mereka, jadi harus tidur duluan gitu. Nah, setelah dari situ ternyata apa ya, kita itu ya kan awalnya memang belajar di situ kan biayanya mungkin dari kayak Sofia gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu pas mau liburan, nah ternyata dapat dari ustadznya kalau pulang mungkin bisa apa ya, kayak singgah silaturahmi gitu kan ke rumahnya. Nah, dari situ ternyata diam-diam ustadz itu mendaftarkan nama kita itu. Mendaftarkan, awalnya kan didaftar. Katanya cuma daftar aja gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat benaran gitu kan ya. Jadi pas saya pulang tiba-tiba ke awalnya nggak percaya kan, ada kayak datang bilangnya, oh ini mah penipuan gitu kan. Sampai sempat saya kasih tahu sama ustadz di sana kan, dia bilang, oh dibilangnya ini jangan dulu percaya, siapa tahu bohongan kan. Tapi setelah itu tiba-tiba nelpon, ternyata bilangnya ini dapat benaran gitu kan. Ya, ya alhamdulillah gitu kan. Emang rezeki ya. Iya. Insya Allah rezeki penghafal Quran. Berarti akan berangkat umroh. Iya. Kapan baik kalau boleh tahu? Oh, berangkat umrohnya lusa tanggal 17. Oke, sekarang 16. Oh, 2 hari lagi ya berangkat umroh. Oke, lusa berangkat umroh. Nah, tadi tuh apakah kemudian udah, karena memang tadi awalnya sudah ke Sukabumi, kayaknya itu pintu awal ya, ke Sukabumi, terus jadi akhirnya nggak berat tuh waktu harus ke, iya, terus mengabdi juga ke Jawa Timur seperti itu. Jadi terus sekarang umroh. Nah, yang saya tanyakan lagi, orang tua bagaimana? Nah, yang salah satunya itu jadi mereka itu kayak berapa ya? Udah berapa mungkin, jadi kalau bisa dibilang itu karena mereka seakan-akan mereka tuh menyampaikan kepada kita, sudah berapa kali katanya kita ini sudah menjadi tertekan gitu kan. Nah, bisa dibilang gitu kan. Tapi setelah kita jelaskan, jadi sudah 3 kali itu 2 kali, jadi semuanya seperti biasa saya bilang kan, aman-aman saja. Tapi setelah mereka tahu ternyata yang awalnya memang kita sudah kayak perginya cuma Jakarta gitu kan, terus ya bukan di luar Indonesia, tapi sekarang ini kan kaget gitu kan. Kaget bahkan Ustadz Kurniawan sendiri pun kalau harus bertanggung jawab, saya nggak bisa bertanggung jawab karena saya belum ke sana. Nah, atau terus gimana? Akhirnya orang tua mengizinkan. Ya, akhirnya mengizinkan. Jadi karena mungkin di rumah itu kita sudah gimana ya, sudah rasa biasa. Jadi ada yang seperti itu, kadang kita menjelaskan kalau yang ini seperti ini yang kita lakukan. Jadi saya, oh salah satu saya bilang rezeki kita yang paling besar saya bilang gitu kan. Jadi mereka, oh ternyata seperti inilah. Jadi seakan-akan kita menjelaskan kepada orang tua itu hakikat Islam yang paling apa ya, kayak kita yang ketika setelah kita mendapat masuk ke agama Islam, saya bilang apa ya, kayak Rukun Islam yang iya, kelima. rukun Islam yang kayak emang yang apa ya, kayak yang paling istimewa lah saya bilang sama orang tua gitu kan. Jadi kayak kita menjelaskan kepada orang tua itu kayak gimana gitu, bilangnya inilah ketika kita sudah masuk Islam, inilah yang harus kita laksanakan gitu. Dan Allah selalu punya caranya ya Ustadz. Sebelum Ustadz ngomong, saya ngomong dulu, Allah selalu punya caranya kalau mau panggil hambanya. Nggak nyangka kan anak ngoyo, jadi bukan tukang bubur naik haji ya, tapi anak pedalaman pergi umroh gitu. Oke, itu tadi menarik gimana perjalanan dari mulai proses keislamannya, terus tentunya proses keislamannya kan ada hadirnya dai tadi, dan ngebuka jendela juga bahwa dai itu ya tugasnya tidak untuk tok ngajar ngaji, tapi juga semuanya Kewawasan. membuka wawasan, bahkan sampai praktek
praktek gitu, bagaimana sebenarnya, di luar sana gitu. Jadi, jangan lupa untuk didoain dai yang satu ini. benar. Jadi dari Sukabumi, oh ternyata bisa ke Jawa Timur, ternyata, terus paling jauhnya ke Mekah. Nah, yang terakhir mungkin, pertanyaan buat Ustadz Kurniawan dulu. Apa harapan nih Ustadz? Buat pertama tentunya, buat anak-anak di Ngoyo, dusun Ngoyo, karena kita tahu kan di sana ada pesantren Tanah Sumpu gitu. Terus kemudian yang kedua untuk dai-dai yang, sama nih yang lagi pengabdian juga. Tentu kan maksud saya berat gitu. Nah itu apa harapannya? Gitu. Iya, untuk anak-anak di Ngoyo ya, tentu ya sebagaimana yang sering kita sampaikan bersama bahwa ya mereka adalah generasi penerus Ngoyo masa depan gitu. Karena Ngoyo tidak akan selamanya seperti itu. Maksudnya tidak selamanya berada di dalam hutan gitu. Ya Ngoyo kemungkinan ke depan akan jadi satu perkampungan atau peradaban yang luar biasa gitu. Bahkan ya kalau bisa Ngoyo ini bisa mewarnai Indonesia lah gitu. Anak-anak di Ngoyo bisa menjadi pemimpin hebat, mereka jadi orang-orang yang luar biasa gitu, bukan hanya bermanfaat untuk dirinya pribadi, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di kampungnya, kemudian yang ada di sekitar, bahkan yang ada di Indonesia gitu, bisa menjadikan perubahan untuk Indonesia ini ke depan. Buat para dai nih. Iya, buat para dai tentu memang tidak mudah untuk bisa istiqomah ya dalam perjuangan dakwah ini, karena memang ya tantangan dan halangannya juga banyak gitu. Tentu tadi kesabaran dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang harus senantiasa dikuatkan. Gitu. Karena memang ya pada hakikatnya kita ini lemah gitu. Maka ya hanya Allah yang dapat menolong kita itu. Dan insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, pertolongan Allah akan senantiasa hadir kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dan Allah mampukan. Oke. Terakhir deh satu lagi, bagaimana perasaannya ngeliat Ubay saat ini dan apa harapannya untuk Ubay ke depan gitu? Iya, tentu suatu kebanggaan yang luar biasa, bisa apa ya, bisa sampai di titik ini gitu, dan suatu keberhasilan yang luar biasa gitu. Bahkan mungkin ya saya sendiri pun tidak membayangkan gitu sampai seperti ini. Kemudian dia harapan ke depan ya bisa terus berpacu gitu. Bahkan saya punya gambaran bagaimana ya Allah berikan jalan untuk umroh ini satu jalan yang luar biasa. Jadi kalau saya punya gambaran, bahkan Ubay ini harapan saya bisa kuliah di sana ya. Oh, insya Allah, amin. Ya, walaupun tadi kalau dari pandangan manusia mungkin mustahil. Karena sampai dengan saat ini tadi karena memang dengan perjalanan yang begitu luar biasa, Ubay ini ijazah SD pun nggak punya. Gitu. Ijazah karena keluar dari Ngoyo itu kelas 5 SD belum selesai. 2 tahun di pondok yang harapannya di pondok itu bisa sekalian paket, Ternyata disuruh pulang. ternyata tidak sampai selesai. Jadi SMP pun nggak dapat ijazahnya. Oke. Gitu ya. Jadi ya jangankan ke SMA gitu. Jadi memang ijazah SD pun belum punya, tapi bukan hal yang mustahil bagi Allah gitu. Sehingga ya harapannya mungkin bisa ke sana. Kemudian Allah bukakan jalan entah dari mana gitu jalannya. Bisa belajar di Timur Tengah. Amin, amin, amin. Oke. Tadi harapan dari Ustadz Kurniawan besar ya. Saya lihat sih dari makin obrol makin besar ya harapan dari apa kata-kata terakhir, jangan kata-kata terakhir, tapi kata-kata dari Ubay, kesannya, terus kemudian apa yang mau diucapkan sama pertama sebenarnya sama Ustadz Kurniawan yang udah hadir karena bagaimanapun beliau ikut bantu jendela wawasan gitu. Apa yang mau Ubay sampaikan ke Ustadz Kurniawan gitu? Udah kayak reality show ya aku ya. Tapi apa yang mau disampaikan sama Ustadz Kurniawan kalau boleh tahu gitu? Kalau dari saya sih nggak terlalu banyak sih. Cuman dia apa ya, dia gimana. Jadi untuk sampai saat ini ya saya mengucapkan banyak terima kasih lah gitu kan sama beliau.
telah mengarahkan dan telah kayak mendidik, mungkin mengajak kita dari awal sampai saat ini, ya. Ya, ini yang juga saya tanyakan waktu itu sama, Ustadzanya. Apa harapannya untuk Dusun Ngoyo, Bay? Sebagai, anak asli sana, yang nantinya harus pulang tentunya. Nah itu gimana harapannya? Apa harapannya untuk Dusun Ngoyo? Apa ya, harapannya itu mungkin biar bisa lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita itu mengajak teman-teman yang di sana itu biar bisa, apa ya, saling belajar bersama gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari sekarang itu mungkin banyak dari perubahan dari kayak pas zaman-zaman saya dulu gitu. Mungkin banyak sekali perubahan. Salah satunya mungkin kita biar bisa merubah lagi mereka gitu dengan lebih baik gitu. Baik, semoga dimudahkan ya semuanya. Jangan lupa nanti, apa namanya, juga doakan, masyarakat Dusun Ngoyonya supaya bisa, sama-sama istiqomah. Mungkin, itu aja Ustadz Kurniawan, terima kasih banyak. Ubay terima kasih banyak, semoga lancar umrohnya, ya jangan lupa doakan kami di sini supaya nantinya bisa berangkat ke sana gitu. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Suara Dai. Terima kasih banyak juga kepada para sahabat dakwah yang sudah senantiasa mendengarkan, kembali lagi nih kita ngedengerin cerita dari Ngoyo. Karena kenapa? Karena mau berapa kali pun diulang, di Ngoyo tuh selalu ada cerita dan keajaibannya, kayak gitu ya. Selalu ada, setiap orang yang ke Ngoyo tuh, konon katanya setiap kali orang yang ke Ngoyo tuh itu akan punya, nilai atau punya pandangan pribadi, apapun itu. Pokoknya, dan apalagi, sekarang kemajuan yang di Ngoyo salah satunya kalau dulu ke Ngoyo 9 sampai 10 jam, sekarang sudah lebih dikit 5 jam, jalanannya memang sudah agak lebih baik gitu dan sudah ada listrik di Dusun Ngoyo dan semoga nantinya makin lebih baik lagi kampungnya, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup acara podcast hari ini, saya mau izin, ngutip kata-katanya Ustadz Kurniawan, bahwa sejatinya kita itu lemah. Kita tuh, nggak punya siapa-siapa, yang kita harapin itu cuma pertolongan Allah. Kayak Umbay dari Ngoyo, jauh-jauh, terus mau ke Jawa Timur, ke Sukabumi, ya cuma percaya kalau tenang aja nanti ada Allah yang tolong, gitu ya. Terima kasih banyak, sudah hadir sekali lagi di podcast Suara Dai. Saya Zaima Latifa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.